Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati selaku dosen pembimbing Bapak Jeffrey Maulana SE MSI, dan yang saya banggakan kawan-kawan saya sekalian. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akuntansi penghimpunan dana dan jasa lain. Sebelumnya kita akan membahas penghimpunan dana. Apa sih penghimpunan dana? Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposit yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur. Penghimpunan dana dalam masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana di konvensional, seperti giro, deposito, dan tabungan. Giro adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo pensimpanan masih ada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya. Tabungan adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikan dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat ketentuan. Yang ketiga, deposito adalah salah satu jenis tabungan yang dibuka oleh bank untuk para nasabah atau masyarakat. Ketiga instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga. Di sini dari penghimpunan dana, baik giro, deposito atau tabungan, dia meliputi mekanisme di penghimpunan bank syariah ada dua: penghimpunan dana prinsip wadiah dan penghimpunan dana prinsip mudharabah. Penghimpunan dana prinsip wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendakinya. Kemudian penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposit bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudarib, pengelola. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah. Dapat pula dan tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Rukun mudharabah. Ada mudarib, ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagi hasil, ada nisbah, ada ijab kabul. Karakteristik transaksi mudharabah. Yang pertama, ada dana mudharabah. Dana mudharabah dihimpun harus dalam bentuk uang tunai dan bukan pula serta dinyatakan dengan jelas jumlahnya, dan harus diserahkan kepada mudarib untuk memungkinkan melakukan usaha. Yang kedua, keuntungan. Pembagian keuntungan harus berdasarkan nisbah yang disepakati pada awal dan dituangkan dalam akad. Jenis-jenis penghimpunan dana prinsip mudharabah. Yang pertama, mudharabah mutlaqah atau investasi tidak terdirikat. Mudharabah mutlaqah merupakan salah satu produk dari musyarakah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah atau investasi terkait. Perbedaan mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah adalah di sisi penggunaan dana yang diterima nasabah. Yang selanjutnya, tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. Ketentuan tabungan mudharabah sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Poin A, dalam transaksi nasabah bertindak sebagai sahibul mal, pemilik modal.
dan bank bertindak sebagai mudarib atau pengelola dana. Yang B, dalam kapasitasnya sebagai mudarib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya, modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai bukan piutang. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Selanjutnya, deposito mudharabah. Deposito mudharabah. Deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang dijanjikan. Deposito berjangka otomatis. Pada saat jatuh tempo secara otomatis akan diperpanjang. Modal deposito diberikan sahibul mal harus dalam bentuk tunai. Bank sebagai mudarib berhak lakukan berbagai usaha asalkan tidak melenceng pada prinsip syariah. Fasilitas yang diperoleh untuk deposit. Yang pertama, menggunakan sertifikat deposito atau billet deposito. Minimum jumlah investasi diinginkan oleh bank. Mempunyai jangka waktu 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan. Kontrak berakhir pada saat jatuh tempo. Interim bagi hasil. Dapat diberikan setiap periode yang diperjanjikan. Transaksi tabungan dan deposito mudharabah. Transaksi terkait tabungan mudharabah. Transaksi tabungan mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan dan transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Transaksi penambahan tabungan, bank menerima setoran tunai dari nasabah untuk pembukuan tabungan mudharabah, dan nasabah menerima transfer dari nasabah lain dari bank cabang kota A, bank yang sama. Selanjutnya, transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Nasabah menarik tabungan mudharabahnya. Nasabah mentransfer dari rekeningnya ke rekening tabungan nasabah. Potongan tabungan mudharabah nasabah untuk administrasi sebesar 20%. Yang selanjutnya, standar akuntansi bank syariah. Menurut nomor 959 PSHK, sebelum ditertibkan standar akuntansi khusus syariah, akuntansi perbankan syariah di Indonesia berpedoman terhadap PSHK, pernyataan standar akuntansi keuangan. Perlakuan akuntansi perbankan syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Bank syariah memiliki produk atau jasa yang tidak ditemukan dalam operasi bank syariah, yaitu berupa prinsip-prinsip syariah, di antara mudharabah, murabahah, musyarakah, ijarah wa iktina, wadiah, dan lain-lain. Dalam lembaga syariah terdapat berbagai pembiayaan yang semuanya mengacu pada dua akad. Yang pertama, akad tijarah atau jual beli merupakan suatu pembiayaan yang disepakati oleh lembaga pembiayaan dengan anggotanya, di mana bank menyediakan dana untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya, yang kemudian diproses pembayaran dilakukan secara mencicil. Yang kedua, akad syirkah, penyertaan bank syariah sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.